orang lain yang membutuhkan penyembuhan ya, tentu lewatnya juga cakra sebagai pintu masuk dan keluarnya energi di tubuh manusia. Nah, kemudian cakra itu yang normal itu sebagai tempat energi negatif keluar. Kita mau membuang energi negatif dari tubuh kita itu ya lewatnya cakra. Dan energi positif bisa masuk. Nah, kita mengambil dari alam itu energi-energi positif kita tarik masuk lewat cakra. Itu yang normal, yang bagus. Jadi energi negatifnya keluar terganti dengan energi positif yang masuk sebagaimana orang yang sedang meditasi. Tapi ketika sedang bermasalah, artinya adalah misal ada serangan dari luar, serangan energi dari luar. Nah, itu nanti energi negatif akan masuk, kemudian energi positifnya akan keluar, akan ditarik atau akan pergi karena tubuh dipenuhi oleh energi negatif. Seperti itu. Cakra itu juga digunakan untuk menyerap, mencerna dan mendistribusikan atau menyebarkan. Jadi kita menyerap energi dari luar dan luar tubuh, kemudian dicerna dulu. Jadi tidak langsung bisa digunakan energi itu dari luar, itu harus dicerna sebagaimana makanan yang kita cerna oleh organ pencernaan. Kalau energi yang mencerna itu ya cakra. Kemudian mendistribusikan atau disebarkan ke bagian-bagian tubuh di badan manusia, mana yang membutuhkan, mana yang memerlukan energi, itu juga tugas dari cakra untuk menyebarkan ke bagian-bagian tubuh tertentu. Kemudian cakra mengendalikan energi, kemudian memberikan energi juga, dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi organ dan bagian tubuh. Cakra mengendalikan energi. Nah, cakra itu bisa mengarahkan, mengendalikan energi itu mau di seperti apakan. Energi mau disalurkan kemana, atau mau disebarkan kemana, atau dibesar, dikecilkan. Itu tugasnya cakra juga, atau fungsinya dari cakra juga. Kemudian memberikan energi bagian-bagian tubuh yang sedang sakit atau yang sedang membutuhkan energi. Nah, cakra yang mengarahkan ke situ, yang memberikan energi ke situ. Kemudian bertanggung jawab atas fungsi-fungsi organ. Jadi setiap organ dan bagian tubuh nanti ada cakra-cakra yang terkait yang bertanggung jawab untuk menjaga fungsi-fungsi organ dan bagian-bagian tubuh secara normal. Nanti kalau terganggu cakranya, berarti bisa menyebabkan organ tertentu atau bagian tubuh tertentu juga bermasalah. Begitu juga ketika bagian-bagian tubuh maupun organ tertentu bermasalah, itu bisa menyebabkan cakranya terganggu. Jadi ada saling keterkaitan di situ. Nah, cakra juga terkait dengan psikis atau psikologis. Jadi alam pikiran kita, ya, otak kita, cara berpikir kita, konsentrasi dan emosi kita, baik emosi positif maupun emosi negatif. Kemudian terkait dengan fisik, badan fisik kita, tubuh fisik kita, tubuh materi kita, dan juga metafisik terkait dengan hal-hal yang tidak kasat mata, dalam arti metafisik atau adi kodrati yang tidak bisa dijangkau oleh indera-indera fisik kita. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ada berapa cakra di tubuh manusia? Itu jawabannya adalah 365 cakra di tubuh manusia. Jadi ada dari 365 cakra itu di dalam tubuh manusia, itu ada 11 cakra yang namanya itu cakra mayor, yaitu cakra yang paling besar, cakra yang disebut sebagai cakra utama.
Nah, mungkin ada juga yang menganggap 7 cakra mayor, tapi di sini saya mengambil yang 11 cakra mayor. Kemudian sisanya lagi 365 diambil 11, kemudian sisanya lagi itu adalah cakra minor yang lebih kecil dari cakra mayor dan cakra mini yang juga kecil-kecil dan menyebar di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian setelah kita pahami bahwa ada 11 cakra yang paling besar di tubuh manusia. Cakra yang utama, kemudian dinamakan cakra mayor. Nah, ini untuk fungsi-fungsi dan letaknya nanti kita bahas satu persatu sendiri-sendiri. Yang penting kita pahami dari nama-namanya. Jadi ini urut dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Yang pertama ada cakra dasar. Kemudian cakra dasar atau cakra tulang ekor. Kemudian ada cakra seks atau cakra kemaluan. Kemudian ada cakra mingmen. Kemudian cakra pusar, cakra limpa, cakra solar plexus. Kemudian ada cakra jantung atau cakra dada. Kemudian ada cakra tenggorokan. Kemudian ada cakra ajna atau cakra mata ketiga. Kemudian ada cakra dahi. Dan yang terakhir nomor 11 itu ada cakra mahkota. Jadi yang paling atas. Nah, cakra mayor itu diibaratkan, dianalogikan sebagai pembangkit tenaga listrik yang kemudian menghasilkan dan menyalurkan energi ke organ-organ vital, ke organ-organ yang penting. Ada yang ke lambung, ke usus, kemudian jantung, paru-paru, kemudian ada yang ke tulang-tulang, ada yang ke mata, ada yang ke telinga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau diibaratkan pembangkit tenaga listrik, dia yang menghasilkan energi kemudian menyalurkan energi ke organ-organ yang penting, organ-organ yang utama. Itu fungsi cakra mayor yang diibaratkan sebagai pembangkit tenaga listrik, tapi tidak menghasilkan listrik, melainkan menghasilkan energi. Nah, kalau cakra mayor itu lemah, cakranya lemah atau kurang energi, atau malah justru tersumbat, ada sumbatan, terhambat jadinya, maka organ-organ vital, organ-organ tubuh yang utama, yang penting, itu akan bermasalah, akan terganggu, akan berpenyakit gitu. Misalnya cakra di dada, cakra jantung, dia bermasalah, baik lemah atau kurang energi, tersumbat, terhambat, maka organ jantung dan organ paru-paru itu bisa menjadi terganggu, bisa jadi sakit, ada penyakitnya, ada sumbatan, seperti itu. Nah, kemudian kalau cakra minor dan cakra mini itu kan yang lebih kecil-kecil dan lebih banyak dari cakra mayor, dia itu menyebar ke seluruh tubuh dan dia itu memberi energi ke bagian-bagian tubuh selain organ vital, karena kalau organ vital sudah tugasnya dari cakra mayor. Jadi yang ada di tangan, di kaki, nah itu merupakan tugas-tugas dari cakra minor maupun cakra mini. Nah, ini contoh dari cakra minor, itu cakra di telapak tangan maupun di telapak kaki, itu cakra minor. Makanya kalau kita belajar untuk merasakan energi, itu bisa kita menggunakan cakra di telapak tangan. Begitu pula kalau kita melakukan penyembuhan itu kan menggunakan cakra telapak tangan. Kita arahkan ke orang yang lagi sakit untuk kita salurkan energi. Atau sedang mengisi ke benda-benda untuk keperluan tertentu, itu juga menggunakan cakra dari telapak tangan. Baik untuk menarik energi maupun mengeluarkan
energi. Kemudian kalau cakra di telapak kaki itu biasanya untuk mengeluarkan energi negatif, misalnya setelah melakukan pengobatan kok badan itu jadi berat, jadi nggak enak badan, maka kita menggunakan cakra telapak kaki untuk mengeluarkan energi negatif. Caranya adalah dengan berdiri di atas tanah tanpa alas kaki, kemudian melakukan grounding atau pembersihan, sehingga energi negatif di tubuh itu dikeluarkan melalui telapak kaki ke bumi jadi netral. Bagaimana listrik kalau diarahkan ke bumi itu jadi netral lagi, di grounding. Nah, kalau cakra mini itu di ujung jari tangan maupun di ujung jari kaki, seperti itu. Nah, itu sangat peka sekali dan energinya juga besar karena di ujung tangan maupun kaki. Di ujung tangan bisa digunakan untuk pijat, untuk totok. Kemudian kalau di ujung jari kaki ya bisa digunakan seperti telapak kaki, jadi mengeluarkan energi negatif dari tubuh ke bumi maupun untuk menarik energi alam dari bumi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oke. Kiranya untuk pengenalan awal dan pembukaan Mukodimah cukup sekian dulu supaya tidak terlalu panjang, dan nanti kita akan bahas mengenai cakra itu satu persatu. Utamanya adalah cakra mayor, 11 cakra mayor. Jadi ada videonya tersendiri supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.